Bagaimana cara wahyu turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Apakah sama dengan surah Al-Alaq, Jibril membaca dan Nabi SAW mengulangi? Proses penerimaan wahyu ada beberapa cara ya. Kadang-kadang Jibril datang, kata Nabi SAW, kadang-kadang Jibril datang dan dalam poster manusia, kemudian aku memahami dari perkataannya kalau dia bukan manusia. Kadang-kadang Jibril AS memasukkan itu ke dalam hatiku sehingga aku merasakan ada ilham di dalam hatiku. Kadang-kadang aku mendengar suara lonceng yang keras, dan ini yang paling berat untuk Nabi SAW. Jadi ada beberapa cara, tapi yang dinukil kepada kita tidak dirincikan secara khusus ya, surah Ad-Duha itu turunnya seperti apa, apakah sama dengan Al-Alaq. Yang dirincikan memang Al-Alaq. Jibril datang karena surah pertama dan ayat-ayat pertama, maka Jibril datang dalam kemudian memeluk Nabi SAW, dan ini tidak semua ayat. Ada di antara ayat-ayat memang turun, Nabi SAW menyaksikan itu. Seperti kasus nanti kita akan bahas di perang Bani Quraidah. Bagaimana waktu Nabi SAW sudah selesai menang dari pasukan Ahzab, ya, pasukan kelompok-kelompok 10.000 orang yang mengepung Madinah, sudah bubar semua kena angin kencang. Pada saat itu Allah SWT bubarkan mereka. Maka Nabi SAW pulang ke rumah lalu ganti baju, mau mandi. Datanglah Dihyal Kalbi, sahabat Nabi yang mulia dalam poster Dihyal Kalbi ini, lalu mengetuk rumah Nabi SAW dan bertanya kepada Aisyah, mana Muhammad, mana Rasulullah? Kata Aisyah, lagi membersihkan dirinya. Lalu kata Dihyal Kalbi, sampaikan kalau Dihya mau bertemu. Lalu Nabi SAW keluar dan bertemu dengan Dihya. Itu kan Aisyah pun menceritakan, maka Nabi SAW pun Aisyah mendengarkan Dihya Al-Kalbi berkata, hai Muhammad, perkataannya setelah ketemu, hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian, sementara kami malaikat tidak membuka baju-baju kami, gitu kan? Sampai kami memerangi ke arah sana, ditunjuklah bentengnya Bani Quraidah. Jadi pernah Jibril datang seperti ini. Tapi kalau tadi tentu ada di antara surah yang disebutkan bagaimana Jibril prosesnya datang, tapi ada juga yang tidak disebutkan. Tapi ini tadi secara global saya sebutkan. Ada yang kadang-kadang Jibril datang bicara seperti ini, ada kadang-kadang ilham yang masuk dalam hati Nabi SAW, kadang-kadang terdengar suara lonceng, seperti kasus Aisyah waktu difitnah. Nanti akan kita bahas kisah ifk pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Nanti akan kita pelajari insyaAllah itu bagaimana Nabi SAW waktu turun ayat tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan zina, beliau duduk di sudut rumah Abu Bakar, lalu beliau keringatan dan mendengarkan suara lonceng yang keras. Nah ini juga salah satu metode. Allahu a'lam.